Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah moderasi beragama. Tanpa terasa hari ini sudah 11 kali pertemuan, dan itu tandanya hari ini adalah pembahasan terakhir tentang moderasi beragama. Untuk selanjutnya mungkin saya akan membuat konten tentang mata kuliah yang berbeda lagi ya, sesuai dengan nanti yang akan diamanahkan pada saya di semester 2. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang strategi kontra narasi terhadap narasi ekstremisme bagi mahasiswa. Jadi kita harus mengetahui bahwa kontra narasi saat ini harus dilakukan ketika kita ingin melakukan suatu komentar ya terhadap berita-berita negatif mungkin, atau hal-hal yang memang harus kita berikan tanggapannya sehingga tidak semakin lebih buruk tentunya. Maka itu kontra narasi ini adalah bantahan sigap langsung untuk melawan hasutan kebencian. Jadi ketika kita membantah sesuatu, maka harus butuh strategi bagaimana agar kita tidak semakin membuat keadaan kacau. Karena kontra narasi ini perlu ya untuk mencegah martabat manusia menjadi lebih hancur, terus kemudian mencegah konflik yang lebih besar, memicu kekerasan sehingga dapat membuat kita lebih terhindar dari kekerasan-kekerasan selanjutnya, dan kemudian agar dapat menerapkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ketika kita sudah tahu manfaat kontra narasi ini, maka selanjutnya kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan itu sebenarnya adalah mengetahui pentingnya narasi alternatif. Jadi narasi alternatif ini adalah sesuatu yang menunjukkan kesamaan atau kesatuan. Misalnya, meskipun kita berbeda pendapat dengan dia, sebenarnya kita dapat ilmu loh dari dia, karena dia itu ahli di bidang kolbu misalnya, sedangkan kita ahli di bidang syariat, atau dia sebenarnya ahli di bidang sosial misalnya, sedangkan kita ahli di bidang hal yang berbeda lagi, begitu ya. Jadi kontra narasi ini kita harus menyikapinya dengan narasi alternatif atau sesuatu bantahan yang positif juga, yang tidak membuat sesuatu itu menjadi hal yang membingungkan. Artinya kita harus bicara dengan jelas. Terus hal-hal privasi itu yang ketika memang harus dirahasiakan ya dirahasiakan, tetapi bukan berarti kita membuat berita itu semakin tidak bisa dipahami, tetapi tetap kita menjelaskan dengan sebaik mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu tentunya ya. Jadi sasaran utama dari kontra narasi ini adalah menggantikan ujaran kebencian atau hasutan kebencian menjadi sesuatu yang dapat menimbulkan cinta damai. Tentunya kita punya strategi yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama menyusun tujuan. Jadi ketika kita ingin membuat sesuatu itu agar lebih baik, kita harus tahu dulu nih, kita tujuannya itu ingin menjelaskan tentang apa, dan kira-kira tujuan kita ini akan membuat pihak yang pertama kali nge-share itu menjadi sadar atau sebenarnya akan membuat dia semakin marah. Jadi tujuannya harus jelas ya, jangan membuat sesuatu itu semakin menjadi pemicu kemarahan. Jadi tidak menjelekkan suku, bangsa, agama, dan sebagainya. Lalu kita yang kedua itu harus memiliki target. Artinya yang kita mau kontra narasikan itu siapa? Apakah anak-anak, maka pakai bahasa anak-anak. Apakah orang dewasa, maka pakai bahasa orang dewasa.
Kemudian kita harus juga memperhatikan kontennya, apakah kontennya itu nanti berupa kemarahan juga yang menjelaskan tentang dalil-dalil tertentu bahwa yang kita kritik itu memang benar salah begitu, atau berupa refleksi. Kemudian kita juga harus menggunakan hak asasi manusia. Jangan sampai kita menyakiti keseluruhan. Kita menyakiti si A, kita juga menyakiti si B. Jadi bagaimana agar kita memiliki cara untuk menulis dakwah bil hikmah, dan tentunya komunikasi yang dapat menyadarkan seseorang. Pilih media apa yang harus kita tuju, dan buat rencana aksi, apakah nanti mau sama-sama nge-share-nya atau misalnya dalam waktu-waktu tertentu dan sebagainya. Jadi strategi itu harus dapat kita pelajari ya, bagaimana agar kita dapat menjaga privasi ketika memang itu benar-benar tidak harus diungkap, hanya dasar-dasarnya saja, tapi sebenarnya itu sudah mengena ke pihak yang kita tuju, maka itu akan lebih baik lagi daripada kita membongkar semuanya. Kemudian dibaca ulang, bagaimana bila perlu kita minta pendapat pada orang apakah ini sudah sesuai atau belum ya. Jadi penyebab dari narasi ekstrim itu sebenarnya adanya latar belakang pendidikan. Bisa jadi orang tuanya dulu misalnya suka melakukan ekstrim, maka anaknya juga diajarkan bagaimana agar berjiwa pahlawan atau berjiwa pemberani seperti ayahnya. Kemudian bisa juga jaringan sosial ya, atau bagaimana dia berhubungan dengan masyarakat, teman, pergaulan, pendidikan di sekolah, dan guru tertentu. Itu juga menyebabkan seseorang itu menjadi sosok yang memiliki ekstrim, sehingga dia melakukan kontranarasi dengan cara narasi ekstrim. Misalnya dia salah dalam bergaul ketika temannya itu misalnya melakukan sesuatu dengan cara ujaran kebencian, hasutan kebencian, maka dia pun akan ikut-ikutan temannya, atau dia akan ikut-ikutan gurunya, seperti itu ya. Karena ada banyak juga orang yang mengajarkan misalnya sesuatu itu harus diatasi dengan secepatnya, sehingga ketika tidak cepat, tidak pakai proses, maka akan makin bertampak parah. Oke, baik, kita masuk ke contoh aja ya. Jadi contohnya adalah ketika kita ingin melakukan kontranarasi terhadap sesuatu yang sebenarnya benar-benar sangat mendiskriminasi kelompok tertentu ya. Contohnya itu yang pertama, adanya golongan yang membeda-bedakan dari pendapat keagamaan. Jadi ketika adanya perbedaan pendapat dari sisi agama, meskipun itu tidak merusak akidah misalnya, maka orang tersebut tidak menginginkan kehadiran dari orang yang berbeda pendapat itu. Jadi ketika ada sebuah masjid misalnya, hanya orang yang sudah disamakan pendapatnya dengan guru atau jamaah yang ada di masjid itu yang boleh sholat di situ. Jadi ketika ada orang lain yang belum mengenal atau tidak mau mengikuti pendapat dari jamaah yang ada di masjid itu, maka ketika dia sholat di situ harus langsung disapu atau dipel karena dianggap najis. Nah itu ya contohnya, itu ada satu golongan tertentu yang ketika nanti kalian misalnya menemukan sosok itu, maka harus bisa melakukan kontranarasi yang baik agar tidak terjadi narasi ekstremisme. Artinya kalian jangan merasa tersinggung ketika ada yang seperti itu, karena memang itu merupakan prinsipnya dia. Kalaupun mau kontra, ya sebaik mungkin bahwa Allah itu tidak melihat perbedaan kita dari sisi pendapat, tapi Allah melihat kita dari sisi iman dan takwa kita. Jadi ketika ada orang yang tidak merusak akidah, maka tidak ada salahnya untuk bisa masuk ke masjid siapapun itu, karena itu merupakan masjidnya Allah, begitu ya.
Artinya kontra narasi yang positif itu ya seperti itu. Kita jelaskan bahwa Allah itu tidak membeda-bedakan, kenapa kita harus membeda-bedakan. Nah, kemudian yang kedua, mungkin kita bisa melakukan kontra narasi terhadap orang yang atau golongan tertentu yang membenci Pancasila, sehingga beliau mengatakan bahwa kita tidak perlu mengikuti pemerintah misalnya, karena kita itu harus menegakkan negara Islam. Nah, biasanya itu dilakukan oleh orang-orang yang sangat mendukung khilafah ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin hidup di negara Islam, ada ya, kalau di Indonesia itu di Aceh sudah menerapkan syariat Islam. Ketika kalian misalnya mau pakaian seksi atau berpacaran di sana, tidak boleh, ketika ketahuan itu akan dihukum, dan hukumnya itu juga banyak menggunakan hukum Islam karena sudah syariat Islam di sana. Tetapi kalau untuk ke seluruh negara tidak akan mungkin secepat itu mengubahnya. Maka hanya hayalan saja ya bisa dikatakan. Untuk apa kita tentang ulil amri kita kalau memang hanya sekedar kita itu berada di negara yang tidak terlalu diatur sih. Menurut saya ibadahnya kita masih bebas menggunakan jilbab, terus kita masih bebas beribadah, artinya tidak ada hal-hal yang dihalangi. Maka untuk itu ketika kita mau melakukan kontra narasi terhadap orang yang memiliki prinsip khilafah juga boleh sebenarnya, agar tidak banyak yang melakukan ujaran kebencian pada Pancasila ya. Namun caranya juga baik ya, misalnya kita hidup itu harus punya pemimpin. Kalau dulu pemimpin kita Rasul, sekarang ya pemimpin kita presiden. Mengikuti ulil amri selagi itu tidak merusak akidah dan akhlak kita, tidak ada salahnya, begitu ya. Nah, tetapi ketika mereka tidak mau mengikuti kita ya tidak masalah. Jadi hal-hal fatal sih sebenarnya ya, yang ketika itu sesuatu yang sebenarnya tidak ada salahnya kita mengikuti, karena tanpa perjuangan pahlawan dulu untuk bisa membuat kita bebas dari penjajah Jepang, Inggris dan sebagainya, kita tidak akan bisa hidup tenang hingga saat ini. Harusnya kita berterima kasih pada Indonesia, berterima kasih kepada para pahlawan dan penerus pahlawan, bukan kita jadinya tidak mendukung, dan kita malah juga tidak menjadi pahlawan itu sendiri, hanya bersikap cuek karena tidak mengikuti prinsip-prinsipnya kita, begitu ya. Dan kemudian satu lagi, misalnya ada satu golongan lagi yang mengharamkan darah. Jadi nggak boleh makan makanan yang bernyawa karena ada darah di dalamnya. Darah itu haram, seperti itu ya. Padahal kita mengetahui sendiri Nabi Muhammad juga dulu makan hewan juga ya, apakah itu unta atau daging yang lainnya juga dia makan, karena itu tidak haram sifatnya. Tetapi ada golongan tertentu yang mengatakan itu haram. Dan kemudian ada juga yang sampai mengatakan kurban itu tidak perlu karena itu bagian dari pembunuhan hewan, dialihkan ke zakat. Ya, kalau ingin melakukan kontra narasi mungkin bisa disebutkan bahwa ketika hewan itu halal maka darahnya juga halal, tetapi bukan berarti darahnya dimakan banyak-banyak ya. Tetap dicuci dengan bersih, ketika ada nempel dikit-dikit ya tidak masalah gitu, karena itu tidak ada diharamkan di dalam Al-Quran seperti itu. Tapi kalau kita memang harus makan banyak-banyak hewan, itu memang mempengaruhi ya bagi sikap kita, karena dalam tubuh kita ini ada sikap hewani juga, agar kita tidak buas, tidak serakah misalnya dan sebagainya. Tetapi tidak ada kaitannya sebenarnya dengan darah. Itu menurut keilmuan yang saya ketahui. Mungkin kalau menurut keilmuan dari golongan mereka beda lagi. Nah, jadi ketika kita mau melakukan kontra narasi, bahwa bisa saja kita mengatakan di dalam video atau teks agar tidak ekstrim ya, bahwa yang diharamkan itu hanyalah anjing dan babi dan serta hewan-hewan buas lainnya, serta kurban itu wajib bagi yang mampu, begitu ya. Jadi itu dia mungkin contoh-contoh dari kontra narasi. Strateginya juga harus dengan lembut. Kemudian narasi ekstremisme harus kita cegah, sehingga ketika kita melakukan kontra narasi tidak
semakin dibenci oleh mereka, karena kita tidak menyudutkan golongan tertentu, kita hanya memberikan penjelasan tambahan atau penjelasan yang memang ada dan harus dijelaskan. Jadi terserah nanti apakah yang membaca atau mendengarkan kontra narasi kita itu ingin mengikut kita atau ingin mengikut orang yang memang sudah ada. Demikian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.